Istri, berani kamu resign sebelum memberangkatkan saya umrah. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Kali Naomi, kalau kamu tetap nekat jadi pengangguranmu, jangan harap aku mau menampung beban hidup. Pikirkan itu. Yes, saya tetap kamu satu. Kita cerai. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Keluar kamu dari rumah anak saya. Dasar istri tidak berguna, bisanya cuma jadi benalu. Teriakan itu memekakan telinga, diiringi dengan koperku yang dilempar kasar ke halaman yang basah oleh hujan. Suamiku, Adrian, hanya dia memalingkan wajah. Seolah aku adalah orang asing yang menjijikan hanya karena aku berhenti bekerja dan tak lagi memberinya uang. Mereka tertawa puas saat melihatku menyeret kaki keluar dari gerbang rumah mewah itu. Yang mereka tidak tahu, di balik daster lusuh dan wajah sembabku ini, tersimpan sebuah rahasia besar. Rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka banggakan, bahkan tanah yang mereka pijak saat ini, sebenarnya sudah lama menjadi milik. Halo sobat, semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah penuh emosi ini? Suara denting garpu perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menjadi satu-satunya suara di restoran Prancis super mewah ini. Udara pendingin ruangan terasa menusuk kulit, namun anehnya, keringat dingin justru mengalir di punggungku, membasahi blus sutra yang kukenakan di balik blazer kerja. Di hadapanku, duduk 3 orang yang seharusnya menjadi pelindung dan tempatku pulang. Adrian, suamiku, tampak sibuk memotong stik wagyu seharga setengah juta rupiah per porsi tanpa menatapku sedikit pun. Di sebelahnya, Ibu Ratna, ibu mertuaku, sedang sibuk mematut diri di pantulan sendok, memastikan tatanan rambut sasak tingginya tetap paripurna. Sementara Fiona, adik iparku, tak henti-hentinya memotret makanan dengan ponsel keluaran terbaru, yang cicilannya masih dipotong otomatis dari rekening gajiku setiap bulan. Indira, suara Ibu Ratna memecah keheningan, nadanya bukan bertanya, tapi menuntut. Teman arisan Mama, Bu Siska, baru saja pamer foto di grup. Dia baru pulang umrah paket VIP bintang 5. Fasilitasnya luar biasa. Hotelnya langsung menghadap Ka'bah. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Tanganku di bawah meja meremas serbet kain dengan erat. Mama sudah tanya ke travel langganan kita. Lanjut Ibu Ratna tanpa peduli ekspresi wajahku yang pucat. Untuk bulan depan, ada slot kosong VIP. Harganya cuma 50 juta per orang. Mama mau berangkat sama Fiona dan Adrian. Jadi totalnya 150 juta. Kamu transfer besok pagi ya, biar nggak kehabisan seat. Hening. Fiona meletakkan ponselnya dan menatapku dengan mata berbinar penuh keserakahan. Iya, Mbak. Sekalian aku mau belanja abaya di sana. Katanya abaya di Madinah bagus-bagus banget. Aku menatap Adrian, berharap suamiku itu akan membuka mulut dan membela istrinya yang baru saja pulang lembur pukul 7 malam demi memenuhi undangan makan malam ini. Tapi Adrian hanya mengunyah dagingnya dengan santai, lalu berkata pelan tanpa dosa. Ya sudah, turuti saja keinginan Mama, Rah. Lagian bonus tahunan kamu kan baru cair minggu lalu. Jangan pelit sama orang tua, nggak berkah nanti rezekimu. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit paru-paru. Rezeki tidak berkah, katanya. 5 tahun aku membanting tulang. Berangkat saat matahari belum terbit dan pulang saat anak tetangga sudah tidur, hanya untuk membiayai gaya hidup mereka yang selangit. Sementara Adrian, gajinya habis untuk hobi golf dan koleksi jam tangannya, tak pernah sepeser pun mampir ke meja makan. Aku sudah lelah. Keputusan yang sudah kubuat bulat-bulat sejak seminggu lalu harus kuutarakan sekarang. Perlahan, aku meletakkan sendokku. Bunyinya cukup keras hingga membuat Adrian berhenti mengunyah. Aku mengangkat wajah, menatap manik mata Ibu Ratna yang penuh tuntutan itu. Maaf, Bu, suaraku bergetar, tapi terdengar tegas. Aku tidak bisa membiayai umrah Ibu bulan depan. Senyum di wajah Ibu Ratna seketika lenyap. Alisnya yang dilukis tebal menukik tajam. Maksud kamu apa? Kamu mau bilang kamu nggak punya uang? Jangan bohong kamu. Adrian bilang kamu baru dapat bonus besar. Uangnya ada, Bu, jawabku lirih. Tapi uang itu akan aku gunakan untuk pegangan hidup. Pegangan hidup apa? Suamimu kan kerja. Kamu nggak perlu simpan-simpan uang sendiri. Sentak Ibu Ratna,
Suaranya mulai meninggi hingga beberapa pengunjung meja sebelah menoleh. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian terakhir. Hari ini, aku sudah mengajukan surat pengunduran diri di kantor. Aku sudah resign, Bu, Mas. Hening yang terjadi kali ini jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Adrian menjatuhkan garpunya. Matanya membelalak lebar, menatapku seolah aku baru saja mengaku telah membunuh orang. Fiona melongo, mulutnya sedikit terbuka. Wajah Ibu Ratna berubah merah padam, menahan amarah yang siap meledak. "Kamu apa?" desis Adrian. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Kamu resign? Tanpa diskusi sama aku?" "Aku capek, Mas." Air mataku mulai menggenang. 5 tahun aku kerja keras sampai tipes. Sampai nggak sempat mikirin diri sendiri. Aku butuh istirahat. Aku ingin jadi ibu rumah tangga. Mengurus kamu, mengurus rumah. Bukannya tersentuh, Fiona justru tertawa. Tawa yang kering dan mengejek. "Mbak Indira gila ya? Terus kalau Mbak nganggur, cicilan mobil Honda Civic baruku siapa yang bayar? Kan itu atas nama Mbak. Dan jatah bulanan Mama?" Sambar Ibu Ratna, tangannya mengepal di atas meja. "Siapa yang bayar arisan berlian Mama? Adrian? Gaji suamimu itu pas-pasan. Indira, kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakukan?" "Aku cuma ingin istirahat, Bu." "Istirahat?" Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Kursi mahalnya berderit keras bergesekan dengan lantai marmer. Tanpa peringatan, ia menyambar gelas berisi air mineral dingin di hadapannya. Pure, dingin. Air es itu menyiram wajahku, membasahi jilbab pashmina dusty pink kesayanganku, dan menetes hingga ke blazer. Aku terkesiap, napas tercekat karena kaget dan malu. Seluruh pengunjung restoran kini menatap ke arah meja kami. Pelayan yang hendak mengantar makanan penutup mematung di kejauhan. Air menetes dari ujung hidungku, bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan. Di hadapanku, Ibu Ratna menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar karena emosi. Wajah cantiknya kini terlihat mengerikan seperti nenek sihir. "Dengar ya, Indira," bentak Ibu Ratna. Suaranya menggema di seluruh ruangan VIP itu. "Berani kamu resign dan jadi pengangguran sebelum memberangkatkan saya umrah? Kamu akan menyesal seumur hidup. Saya tidak sudi punya menantu miskin dan tidak berguna." Berat. Pintu kamar tidur itu dibanting begitu keras hingga figura foto pernikahan kami di dinding bergetar miring. Adrian berjalan mondar-mandir di atas lantai parket dengan napas memburu, dasi mahalnya sudah ia longgarkan dengan kasar. Sementara aku, masih berdiri di dekat meja rias, menggigil kedinginan dengan sisa air yang mulai mengering lengket di jilbab dan blazerku. Tidak ada pertanyaan, "Kamu baik-baik saja?" Atau, "Maafkan sikap Mama tadi." Tidak ada handuk hangat yang disodorkan. "Kamu sadar nggak sih barusan itu memalukan?" bentak Adrian sambil menunjuk wajahku. "Orang-orang satu restoran ngelihatin kita. Rah, mau ditaruh di mana muka Mas di depan pelayan-pelayan itu?" Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, maskara luntur di bawah mata. Perlahan, aku melepas jarum pentul jilbabku dengan tangan gemetar. "Mas lebih peduli harga diri Mas di depan pelayan daripada harga diri istrimu yang disiram air oleh ibumu sendiri. Jangan memutarbalikkan fakta." Adrian menyambar, langkahnya mendekat, mengeluarkan aroma parfum mahal yang ironisnya akulah yang membelikannya bulan lalu. "Mama marah itu wajar. Kamu egois. Tiba-tiba bilang resign di saat kita butuh banyak pengeluaran. Kamu pikir biaya hidup gaya kita ini murah?" "Gaya kita?" Aku tertawa getir, melempar jilbab basahku ke keranjang cucian. "Gaya kalian, Mas. Bukan aku. Aku bahkan jarang beli baju baru kalau bukan karena tuntutan kerja. Sementara kamu, stick golf barumu itu harganya 2 kali lipat gaji UMR, Mas. Dan kamu beli itu pakai kartu kredit tambahanku, kan?" Wajah Adrian menegang. Rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka aku akan mengungkit hal itu. Selama ini aku diam. Selama ini aku hanya mengangguk lelah saat notifikasi tagihan kartu kredit masuk ke ponselku. Golf membership, dinner, spa. Semua atas nama Adrian Prasetya. Itu kebutuhan networking. "Indira, kamu nggak ngerti dunia bisnis." Elaknya defensif. Ia duduk di tepi ranjang,
memijat pelipisnya seolah dialah korban paling menderita di sini. Dengar ya, besok pagi-pagi sekali, kamu ke kantor HRD. Tarik surat pengunduran diri itu. Bilang kamu cuma lagi PMS atau emosi sesaat. Jangan sampai gaji bulan depan putus. Cicilan Alphard Mama belum lunas, dan Mas nggak mau dengar Mama ngomel lagi soal umrah. Aku menatap punggung suamiku. Punggung pria yang 5 tahun lalu berjanji akan menafkahiku lahir batin. Nyatanya, dia hanyalah parasit berdasi. Setiap pagi aku melihatnya bersiap di depan cermin berjam-jam, mematut diri dengan setelan jas slim fit, lalu pergi, ngantor, yang entah menghasilkan apa. Gajinya tak pernah sampai ke rekening rumah tangga. Alasannya selalu klasik. Ditabung untuk investasi masa depan atau bisnis sampingan yang tak pernah jelas wujudnya. Padahal aku tahu, uang itu habis di meja judi online atau traktir teman-teman sosialitanya. Perlahan, aku mengambil ponselku yang tergeletak di nakas. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi dari aplikasi perbankan prioritas yang sengaja kusembunyikan di folder paling dalam dengan nama samaran, resep masakan. Aku membuka aplikasi itu dengan sidik jari. Angka-angka itu berderet rapi. Saldo efektif, 4.250 juta rupiah. Senyum tipis terukir di bibirku. Sangat tipis hingga Adrian yang sedang sibuk memaki nasib tidak menyadarinya. Itu belum termasuk dividen saham yang akan cair minggu depan, dan uang sewa dari 3 ruko di pusat kota yang sertifikatnya atas nama ibuku almarhumah, aset yang kujaak mati-matian agar tidak tercium oleh hidung tajam Ibu Ratna. Mereka pikir aku resign karena putus asa? Aku resign karena pasif incomeku bulan ini saja sudah 3 kali lipat dari gaji direktur di kantorku. Aku resign karena aku ingin menikmati hidupku. Tapi malam ini, keputusanku berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati sepeser pun dari uang ini. Indira, kamu denger Mas ngomong gak sih? Sentakan Adrian membuyarkan lamunanku. Ia kini berdiri tepat di hadapanku, mencengkeram bahuku. Matanya yang biasanya menatapku dengan manipulasi halus, kini penuh kilatan amarah. Dengar, Mas, jawabku tenang, menepis tangannya perlahan. Bagus. Jadi besok kamu batalkan resign itu. Titik. Adrian berbalik, berjalan menuju pintu kamar. Ia berhenti sejenak, tangannya memegang gagang pintu, lalu menoleh dengan tatapan yang membuat darahku mendidih. Ingat satu hal, Ra. Di rumah ini, nilai kamu itu setara dengan uang yang kamu bawa pulang. Kalau kamu tetap nekat jadi pengangguran dan gak punya penghasilan. Adrian mendengus jijik. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah seolah melihat barang rongsokan. Jangan harap aku mau menampung beban hidup. Pikirkan itu baik-baik sebelum kamu tidur. Blam. Pintu kembali terbanting, menyisakan aku sendiri di kamar yang luas namun terasa seperti penjara ini. Suara kunci diputar dari luar terdengar samar. Dia mengurungku? Atau dia yang lari dari kenyataan? Yang jelas, perang ini baru saja dimulai. Sore itu, matahari condong ke barat, membiaskan cahaya oranye yang suram melalui celah ventilasi rumah. Aku baru saja pulang setelah seharian membereskan meja kerjaku di kantor, mengambil barang-barang pribadi seperti bingkai foto dan kaktus hias, tanda bahwa aku benar-benar serius dengan pengunduran diriku. Langkah kakiku terasa berat saat menapaki teras rumah. Tidak ada sambutan, tidak ada aroma masakan. Hanya kesunyian yang ganjil, seperti ketenangan sebelum badai menerjang. Begitu aku membuka pintu depan, firasat buruk langsung menyergap. Biasanya, sepatu-sepatu hak tinggi Fiona berserakan di dekat rak sepatu, tapi hari ini rak itu kosong melompong. Mataku beralih ke meja konsol di ruang tamu, tempat aku biasa meletakkan dompet kunci mobil cadangan dan beberapa kartu akses. Kosong. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut maling, tapi karena aku tahu siapa maling sesungguhnya di rumah ini. Dengan langkah lebar, aku setengah berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Pintu kamar yang semalam dibanting Adrian kini sedikit terbuka. Dari celah itu, terdengar suara gemerisik plastik dan bunyi resleting yang dibuka paksa. Aku mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar. Pemandangan di depanku membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Kamarku, tempat pribadiku, tampak seperti kapal pecah. Isi lemari pakaianku dimuntahkan ke lantai. Baju-baju kerja, gaun pesta, hingga pakaian santai berserakan di atas karpet. Dan di tengah kekacauan itu,
Berdiri Ibu Ratna. Mertuaku itu sedang sibuk memilah-milah koleksi tas kerjaku. Tangan kirinya memegang tas kulit marun buatan Italia yang kubeli dengan gaji pertamaku sebagai manajer, sementara tangan kanannya dengan kasar melempar tas-tas lokal yang dianggapnya tak bernilai ke sudut ruangan. "Apa yang Ibu lakukan?" teriakku, suaraku parau menahan marah. Ibu Ratna menoleh, sama sekali tidak terlihat kaget atau bersalah. Wajahnya justru tampak kesal karena kegiatannya terganggu. "Oh, kamu sudah pulang, mantan direktur?" Sindirnya dengan penekanan menjijikan pada dua kata terakhir. "Ibu lagi bantu kamu bersih-bersih. Kan kamu sudah nggak kerja. Buat apa simpan tas mahal-mahal begini? Nggak pantas lagi kamu pakai." Aku melangkah maju, merebut tas marun itu dari tangannya. Napasku memburu. "Ini barang-barang saya, Bu. Ibu tidak punya hak menyentuhnya." "Hak?" Ibu Ratna melotot. Matanya menyala tamak. Ia mencengkeram lengan atasku dengan kuku-kukunya yang panjang. "Selama kamu tinggal di rumah anak saya, semua yang ada di sini adalah milik keluarga. Kamu pikir Fiona bisa pergi liburan pakai apa kalau kamu berhenti kasih uang jajan? Tas-tas ini masih laku dijual buat tambahan uang saku dia." "Keluar, Bu," usirku tegas, menunjuk pintu. Ibu Ratna mendengus, merapikan rambut sasaknya yang sedikit berantakan. Ia berjalan santai menuju pintu, namun berhenti tepat di ambang pintu dengan senyum miring yang mengerikan. "Ngomong-ngomong soal Fiona," katanya pelan, seolah sedang membicarakan cuaca. "Kamu nyari kunci mobil Civic kamu, kan?" Tubuhku menegang. Honda Civic Turbo itu adalah satu-satunya aset bergerak yang kubeli cash atas namaku sendiri sebelum menikah. "Di mana kuncinya, Bu?" "Fiona tadi pagi pinjam," jawab Ibu Ratna enteng sambil memeriksa ket kukunya. "Dia bawa ke showroom mobil bekas di jalan raya depan." Duniaku serasa runtuh. "Showroom? Untuk apa?" "Ya dijual lah," bentak Ibu Ratna tiba-tiba, wajah aslinya keluar. "Mobil itu boros bensin. Kamu udah nggak punya gaji. Siapa yang mau isi bensinnya? Mending dijual. Uangnya bisa buat DP tas branded impian Fiona dan sisanya buat pegangan ibu. Anggap saja itu kompensasi karena kamu sudah mengecewakan kami soal umrah." "Ibu gila," desisku, kakiku lemas. "Itu pencurian, Bu. BPKB-nya ada di brankas bank. Fiona nggak akan bisa menjualnya." "Oh ya." Ibu Ratna tertawa renyah, tawa yang menusuk telinga. "Adrian yang kasih kunci serap dan surat-surat yang kamu taruh laci itu ke Fiona. Suamimu setuju, Indira. Itu hukuman buat istri pelit sepertimu." Aku meraba saku blazerku, mencari ponsel. Aku harus memblokir semuanya. Aku harus melaporkan ini. Tapi sebelum jariku sempat menekan tombol panggil ke kantor polisi, sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar ponselku. Suara, ting, yang nyaring memecah ketegangan di antara kami. Ibu Ratna melirik ponselku dengan tatapan mengejek. "Kenapa? Ada tagihan masuk? Kasihan sekali." Aku menatap layar ponsel yang menyala terang. Itu bukan tagihan. Itu notifikasi dari bank penerbit kartu kredit utamaku, kartu Black Card limit tak terbatas yang kuberikan sebagai kartu tambahan untuk Fiona belanja keperluan dapur, yang ternyata hari ini disalahgunakan untuk transaksi di butik mewah. Pesan di layar itu berbunyi, "Transaksi ditolak. Kartu tambahan 9988 di butik Cahaya Luxury senilai 85 juta rupiah gagal. Kartu telah diblokir permanen oleh pemegang utama." Aku mengangkat wajah, menatap Ibu Ratna yang masih tersenyum sombong, belum menyadari bahwa keran uang mereka baru saja kututup rapat-rapat. "Mobil itu mungkin sudah dibawa Fiona," ucapku dingin. Suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin perlawanan. Tapi ibu lupa satu hal. Tanpa tanda tangan saya, tidak akan ada uang yang cair. Dan ibu sebaiknya telepon Fiona sekarang. "Kenapa?" tanya Ibu Ratna. Keningnya berkerut curiga melihat perubahan ekspresiku. "Karena kartu kredit yang dia bawa." Aku menunjukkan layar ponselku tepat ke depan wajah Ibu Ratna. Sudah jadi sampah plastik yang tidak berguna. Suasana ruang tamu malam itu terasa menyesakan, lebih mirip ruang sidang pengadilan daripada tempat berkumpul keluarga. Lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya kuning temaram yang menciptakan bayangan panjang di dinding. Seolah-olah ada hantu yang sedang mengintai kehancuran rumah tangga ini. Aku duduk sendirian di kursi single berlengan kayu,
Sementara di sofa panjang di hadapanku, duduklah 3 hakim yang siap menjatuhkan vonis. Fiona baru saja pulang setengah jam yang lalu dengan wajah merah pada menahan malu. Ia melempar tas tangannya ke meja kaca, hingga menimbulkan bunyi berdebam yang ngilu. "Mbak Indira benar-benar keterlaluan," jerit Fiona, matanya berkaca-kaca karena emosi, bukan sedih. "Mbak tahu nggak betapa malunya aku di butik tadi? Kasirnya bilang, kartu ditolak, pakai pengeras suara. Semua orang ngeliatin aku kayak aku gembel yang nyasar." Ibu Ratna mengelus punggung Fiona, menatapku dengan sorot mata setajam silet. "Puas kamu, Indira? Puas bikin adik iparmu dipermalukan? Kamu ini benar-benar punya hati iblis ya?" Aku hanya diam, menautkan jari-jari tanganku di pangkuan. Tenang. Aku harus tetap tenang. Adrian, yang sedari tadi berdiri membelakangiku menghadap jendela, akhirnya berbalik. Wajahnya kusut, rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di antara ibu dan adiknya, menyempurnakan formasi mereka untuk menyudutkanku. "Kita nggak bisa terus-terusan begini, Ra." Suara Adrian terdengar berat, mencoba menekan amarah yang meluap. "Tindakan kamu memblokir kartu kredit itu kekanak-kanakan. Sekarang, dengarkan Mas." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku lekat. "Mas tahu kamu punya tabungan jam sostek selama 5 tahun kerja. Mas juga tahu kamu punya pesangon yang akan cair. Besok pagi, Mas mau kamu urus pencairan itu semua." Aku mengangkat alis, menatap suamiku tak percaya. "Untuk apa, Mas?" "Ya untuk hidup kita," sambar Adrian cepat. "Cicilan rumah ini, cicilan mobil Fiona, biaya operasional rumah, belanja mama. Kamu pikir semua itu turun dari langit? Selama ini kamu yang handle, jadi kamu harus tanggung jawab sampai Mas dapat proyek baru." "Tanggung jawab?" Aku tersenyum miring, menahan tawa getir yang ingin meledak. "Mas, bukannya Mas yang bilang tadi malam? Istri itu tugasnya di rumah, melayani suami. Kalau suami butuh uang, ya suami yang cari. Aku sekarang cuma ibu rumah tangga biasa. Mas, aku nggak punya penghasilan. Kenapa Mas memaksa aku?" Wajah Adrian memerah. Urat-urat di lehernya mulai menonjol keluar. Argumenku memukul telak ego laki-lakinya, tapi desakan kebutuhan membuatnya membuang jauh-jauh rasa malu. "Jangan main-main sama kata-kataku, Indira," bentaknya, membuat Fiona tersentak kaget. "Situasinya darurat. Aku butuh uang tunai 100 juta besok pagi. Harus ada." "100 juta? Tanyaku pelan. "Untuk apa uang sebanyak itu dalam semalam? Biaya hidup kita sebulan tidak sampai segitu." Adrian terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya, matanya bergerak gelisah menghindari tatapanku. Ibu Ratna menyenggol lengan Adrian. "Bilang saja sama istrimu, Yan, biar dia tahu diri." Adrian menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Pengakuan yang keluar dari mulutnya selanjutnya bagaikan petir di siang bolong. Aku ada utang pinjaman online," desisnya pelan, tapi cukup jelas di telingaku yang berdengung. "Dan aku pakai data KTP kamu untuk mengajukannya 3 bulan lalu." Darahku berdesir hebat. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. "Apa? Mas pakai identitasku tanpa izin?" "Ya habisnya limit pinjamanku sudah habis." Adrian membela diri dengan nada tinggi, seolah kesalahannya adalah hal wajar. "Aku butuh modal buat main saham gorengan. Aku pikir bakal untung besar, ternyata rugi total. Besok jatuh tempo. Rah, kalau nggak dibayar, debt collector bakal datang ke sini, neror kita, neror mama." Aku menatap pria di hadapanku ini dengan pandangan nanar. Dia bukan hanya parasit, dia kriminal. Dia menjebakku dalam utang yang tidak pernah kunikmati sepeser pun. "Jadi," suaraku bergetar menahan amarah yang memuncak, "kamu mau aku menguras tabungan masa depanku, hasil keringatku selama 5 tahun, cuma untuk menutup lubang judimu itu? Itu utang atas nama kamu, Indira. Secara hukum kamu yang harus bayar," teriak Adrian frustrasi, wajahnya kini merah padam penuh keringat dingin. Ia berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. "Dengar baik-baik. Aku nggak mau tahu caranya, besok uang itu harus ada di meja ini. Jual perhiasanmu, cairkan depositomu, terserah.
Adrian membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajahku hingga aku bisa mencium aroma rokok yang menyengat dari napasnya. Tatapannya gelap, tidak ada lagi sisa cinta di sana. Kalau besok pagi kamu tidak bisa menyerahkan 100 juta itu. Bisiknya tajam, penuh ancaman. Lebih baik kita pisah. Aku butuh istri yang bisa jadi solusi finansial, bukan beban yang cuma numpang hidup di rumahku. Duar. Suara petir menggelegar dahsyat, seolah langit ikut marah menyaksikan drama picisan di ruang tamu ini. Kilatan cahaya putih menyambar, menerangi wajah-wajah tegang yang menatapku dengan sorot mata lapar akan uang. Hujan deras mulai turun mengguyur bumi. Suaranya menderu-deru menghantam atap seng garasi, menciptakan kebisingan yang mencekam. Adrian berdiri di hadapanku dengan tangan terlipat di dada. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan tidak sabar. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam, batas waktu yang ia tentukan sendiri. Mana? Tagihnya kasar, menengadahkan tangan kanannya tepat di depan wajahku. Uangnya. 100 juta. Sekarang. Aku menatap telapak tangan itu. Tangan yang dulu melingkarkan cincin di jari manisku, kini menengadah meminta tebusan atas dosa yang tak pernah kuperbuat. Perlahan, aku mengambil dompetku dari saku daster. Dompet kulit yang sudah tipis dan lecet di bagian ujungnya. Dengan gerakan lambat, aku membuka dompet itu dan membalikannya di atas meja kaca. Kosong. Hanya ada struk belanja minimarket dan uang receh 500 perak yang jatuh berdenting menyedihkan. Tidak ada kartu ATM, tidak ada kartu kredit, tidak ada segepok uang tunai. Semua asetku sudah kupindahkan ke rekening rahasia dan brankas pribadi di bank pagi tadi. Itu saja yang aku punya, Mas, ucapku lirih, menatap matanya dalam-dalam. Aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun lagi. Tabunganku sudah habis untuk bayar cicilan rumah bulan lalu. Jam sostek belum bisa cair. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang menderu di luar. Wajah Adrian berubah perlahan. Dari berharap, menjadi kecewa, lalu berubah menjadi kebencian yang murni dan pekat. Urat di pelipisnya berdenyut kencang. Ia menyapu dompet dan uang receh itu dengan kasar hingga terpental ke lantai. Prang! Vas bunga di ujung meja ikut tersenggol dan pecah berkeping-keping. Dasar tidak berguna! Teriak Adrian, suaranya pecah bersaing dengan gemuruh hujan. Kamu pikir aku main-main? Besok debt collector akan datang memenggal kepalaku, dan kamu cuma kasih uang receh. Istri macam apa kamu? Adrian. Ibu Ratna tiba-tiba bersuara dari sofa, nadanya dingin dan mematikan. Sudah ibu bilang kan? Dia itu cuma benalu kalau nggak punya uang. Buat apa kamu pertahankan sampah di dalam rumah? Bikin sempit saja. Adrian menatapku, dadanya naik turun memburu. Ia berlari ke kamar, terdengar suara gaduh barang-barang di banting. Semenit kemudian, ia keluar menyeret koper besar, koper lamaku yang resletingnya sudah macet. Ia membawanya ke ruang tamu dan melemparkannya tepat ke kakiku. Bawa barang-barangmu, ucap Adrian, napasnya tersengal. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang memuncak. Mulai detik ini, aku tidak sudi melihat wajahmu lagi di rumahku. Aku terpaku, merasakan dingin yang merambat dari ujung kaki ke ulu hati. Mas, kamu mengusirku? Malam-malam begini? Hujan deras. Mas. Bukan cuma mengusir, potong Adrian cepat. Ia menegakkan tubuhnya, menatapku dengan tatapan asing yang belum pernah kulihat sebelumnya. Indira Larasati. Suaranya lantang, membelah udara lembab ruang tamu itu. Saya talak kamu 1. Kita cerai. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Duniaku berhenti berputar. Kata itu akhirnya terucap. Talak. Ikatan suci yang kucoba pertahankan dengan darah dan air mata selama 5 tahun, diputus begitu saja hanya karena uang 100 juta rupiah. Di sudut ruangan, Fiona tersenyum tipis sambil memeluk bantal sofa, seolah sedang menonton sinetron favoritnya. Ibu Ratna mendengus puas. Akhirnya, rumah ini bersih juga dari pembawa sial. Aku menatap mereka satu persatu. Merekam wajah-wajah ini dalam ingatanku. Tidak ada air mata yang jatuh di pipiku. Rasa sakit itu ada, tapi anehnya, rasa lega jauh lebih besar. Tanpa sepatah kata pun, aku meraih gagang koper butut itu. Berat, tapi tidak seberat beban hidup yang kupikul selama menjadi istri Adrian. Aku berbalik,
melangkah menuju pintu utama. Adrian membukakan pintu lebar-lebar, membiarkan angin kencang bercampur air hujan menyembur masuk membasahi lantai. "Jangan pernah kembali lagi ke sini, gembel!" serunya saat mendorong bahuku keluar. Aku terhuyung ke halaman. Hujan deras langsung menghantam tubuhku, membasahi pakaianku dalam hitungan detik. Dinginnya menusuk tulang, tapi api di dadaku menghangatkanku. Blam! Pintu kayu jati itu dibanting keras di belakangku. Suara kunci diputar 2 kali terdengar jelas. Aku berdiri sendirian di tengah badai, di halaman rumah yang cicilannya masih aku yang lunasi bulan ini. Aku menyeret koperku menuju gerbang pagar hitam yang tinggi. Air menggenang setinggi mata kaki. Saat tanganku menyentuh besi gerbang yang dingin, sebuah cahaya terang menyorot dari ujung jalan yang gelap. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap, dengan plat nomor khusus, melaju pelan membelah hujan. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang, mesinnya menderu halus. Kaca jendela belakang turun perlahan, menampilkan interior mewah yang hangat. Aku menyeka air hujan di wajahku, menatap tajam ke arah pintu rumah Adrian yang tertutup rapat. Mereka pikir mereka membuang sampah. Mereka tidak tahu, mereka baru saja melepaskan berlian yang selama ini menopang hidup mereka. Seorang pria berpakaian rapi dengan payung hitam besar turun dari kursi depan mobil itu, berlari kecil menghampiriku, dan membungkuk hormat. "Selamat malam, Bu Indira," sapanya sopan di tengah deru hujan. "Rapat direksi besok pagi dimajukan. Mari saya antar ke penthouse Ibu." "Panas. Adrian, nyalakan gensetnya. Mama bisa mati panggang kalau begini caranya." Teriakan Ibu Ratna melengking di tengah kegelapan ruang tengah yang pengap. Kipas tangan dari anyaman bambu, satu-satunya benda yang tersisa untuk mengusir gerah, dikibaskannya dengan ganas ke arah lehernya yang berlipat dan berkeringat. Tidak ada lagi AC yang mendesing halus, tidak ada lagi lampu kristal yang berpendar mewah. Hanya ada suara nyamuk yang mendengung lapar dan tetesan keringat yang jatuh membasahi daster sutra Ibu Ratna yang kini tampak kusam. Adrian duduk di sudut sofa, kepalanya terkulai di antara kedua lutut. Rambutnya lepek. Kemejanya kusut masai karena sudah dipakai 2 hari berturut-turut. Di tangannya, sebuah ponsel dengan layar retak digenggam erat, namun layarnya gelap. Habis baterai, dan tidak ada listrik untuk mengisi daya. "Tokennya habis total, Mama," jawab Adrian lemah, suaranya parau. "Saldo rekeningku minus. Kartu kreditku sudah over limit semua." "Terus kita mau tidur gelap-gelapan begini?" sentak Ibu Ratna, menendang kaki meja. "Ini gara-gara istri pembawa sial itu. Sejak dia pergi 2 minggu lalu, rumah ini jadi neraka. Harusnya dia tinggalkan uang dulu sebelum minggat." Di sudut ruangan lain, Fiona sedang meringkuk memeluk lutut, isak tangisnya terdengar menyayat hati namun menjengkelkan. "Mas Adrian jahat," rengek Fiona di sela tangisnya. "Tadi siang orang leasing datang ke kampus. Mereka ambil paksa mobilku di depan teman-teman segeng. Malu. Mas, aku dibilang penipu. Mana tasku juga sudah dijual Mama buat bayar utang arisan." Adrian mengangkat wajahnya, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang mengerikan. "Diam kalian semua. Kepala saya mau pecah," bentaknya, membuat Ibu Ratna dan Fiona terdiam sesaat. Adrian menatap sekeliling rumah mewahnya. Dulu, rumah ini selalu wangi pewangi otomatis. Selalu terang, kulkas selalu penuh buah potong segar. Ia tidak pernah tahu bagaimana caranya semua itu terjadi. Ia pikir itu terjadi secara magic. Ternyata, magic itu bernama Indira. Selama 2 minggu ini, Adrian baru sadar bahwa semua tagihan, listrik, air, internet, iuran keamanan kompleks, gaji pembantu, hingga cicilan rumah, semuanya diautodebet dari rekening Indira. Rekening yang dulu ia anggap remeh. Sekarang, tanpa Indira, istana, ini hanyalah bangunan beton yang membusuk perlahan. "Coba telepon Indira lagi," desak Ibu Ratna, suaranya melunak karena putus asa. "Bujuk dia pulang. Bilang Mama sakit keras. Bilang Mama kangen. Dia kan bodoh, pasti mau balik kalau dirayu sedikit." Adrian tertawa sumbang, tawa orang yang sudah diambang kewarasan. "Sudah 100 kali aku telepon, Mama. Nomornya tidak ada. Akun media sosialnya hilang. Dia lenyap di telan bumi." Sementara itu, di sebuah ruangan privat Presidential Suite Hotel Bintang 5 di pusat kota,
Suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Aroma terapi serai dan melati menguar lembut dari diffuser keramik, memenuhi ruangan yang sejuk itu. Alunan musik instrumental piano jazz mengalun pelan, menenangkan saraf-saraf yang tegang. Aku berbaring telungkup di atas meja pijat, membiarkan terapis profesional memijat punggungku dengan minyak esensial hangat. Rasa pegal di bahuku, beban yang kupikul selama 5 tahun melayani keluarga parasit itu, perlahan luruh bersama setiap pijatan. Tekanannya sudah pas. Ibu Indira? Tanya sang terapis sopan. Sempurna, jawabku pelan, mataku terpejam nikmat. Di meja kecil di sampingku, tablet iPad Pro menyala, menampilkan grafik keuangan yang menanjak tajam berwarna hijau. Notifikasi email baru saja masuk dari manajer investasiku. Laporan dividen kuartal 3, 2 miliar 150 juta rupiah telah berhasil dikreditkan ke rekening perusahaan PT Indira Propertindo. Aku membuka mata, menatap angka itu. 2 miliar rupiah. Itu adalah hasil bersih dari bisnis properti dan saham yang kubangun diam-diam di sela-sela jam istirahat kantorku dulu. Uang yang seharusnya bisa menghidupi Adrian dan keluarganya selama 10 tahun dengan mewah, kini sepenuhnya milikku. Tanpa harus dibagi dengan orang yang bahkan tidak tahu cara berterima kasih. Aku meraih gelas champagne berisi jus delima dingin, menyesapnya perlahan. Rasanya manis, semanis kebebasan. Aku teringat wajah Adrian yang merah padam saat mengusirku. Ah, betapa aku merindukan ekspresi wajahnya saat dia tahu kenyataan yang akan menghantamnya sebentar lagi. Aku melirik jam dinding digital. Pukul 7 malam. Waktunya. Mbak, panggilku pada asisten pribadiku yang berdiri siaga di sudut ruangan. Apakah Pak Handoko sudah bergerak? Sudah, Bu. Tim pengacara sudah sampai di lokasi 5 menit yang lalu. Jawabnya sigap. Aku tersenyum tipis. Bagus. Kembali ke rumah gelap itu. Adrian sedang mencoba menyalakan lilin batangan sisa ulang tahun-tahun lalu ketika suara ketukan pintu terdengar. Keras. Beri bama. Dan menuntut. Dok, dok, dok. Jantung Adrian mencelos. Lilin di tangannya jatuh menggelinding. Fiona menjerit tertahan. Itu pasti debt collector pinjol Mas Adrian. Aku nggak mau buka. Aku takut diperkosa. SSTT. Jangan berisik. Desis Adrian panik. Ia mengendap-endap menuju jendela depan, mengintip dari balik gorden yang berdebu. Di luar pagar, tidak ada gerombolan preman bertato seperti yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah 2 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik rapi, didampingi seorang pria bersetelan jas formal yang memegang map merah, dan 2 orang polisi berseragam lengkap. Adrian mengernyit. Polisi? Apakah pinjol sekarang bawa polisi? Dengan tangan gemetar, Adrian membuka pintu utama sedikit. Siapa ya? Pria berjas itu melangkah maju, menyorotkan senter ke wajah Adrian yang silau. Selamat malam. Apakah benar ini saudara Adrian Prasetya? Benar. Ada apa ya? Pak? Saya janji akan bayar cicilan pinjolnya minggu depan. Tolong jangan bawa polisi. Pria berjas itu tersenyum tipis. Senyum yang sangat formal dan dingin. Ia mengeluarkan selembar dokumen berlogo pengadilan dari dalam map merahnya. Kami bukan dari pihak pinjaman online. Pak, saya Handoko, kuasa hukum dari pemilik sah rumah ini, ucapnya tegas. Adrian melongo. Pemilik sah? Maksud Bapak apa? Ini rumah saya. Saya dan istri saya yang tinggal di sini. Koreksi, Pak. Potong Pak Handoko cepat. Ia menyerahkan dokumen itu ke tangan Adrian. Senter menyorot tepat ke baris kalimat yang ditunjuk telunjuknya. Sertifikat hak milik, SHM, rumah ini bukan atas nama Bapak, juga bukan atas nama pribadi Ibu Indira, tetapi atas nama PT Indira Propertindo. Adrian membelalak, matanya nyaris keluar membaca tulisan di sertifikat fotokopian itu. Dan berdasarkan instruksi Direktur Utama PT Indira Propertindo, lanjut pengacara itu dengan nada tanpa ampun. Status pinjam pakai untuk Bapak dan keluarga sudah dicabut per hari ini karena perceraian talak 1 yang Bapak ucapkan 2 minggu lalu. Suara petir menyambar di kejauhan, tapi bagi Adrian, petir itu baru saja menyambar tepat di ulu hatinya. Bapak dan keluarga punya waktu 1x24 jam untuk mengosongkan aset perusahaan ini. Jika besok pagi masih ada barang atau orang di sini, kami akan memprosesnya sebagai tindak pidana penyerobotan lahan.
Ibu Ratna yang menguping di balik punggung Adrian langsung merosot pingsan ke lantai. Tunggu, Pak, ini pasti salah. Adrian mencengkeram lengan jas pengacara itu, keringat dingin bercucuran deras. PT Indira Propertindo? Siapa direkturnya? Siapa pemiliknya? Pak Handoko menepis tangan Adrian pelan, lalu menatapnya dengan tatapan kasihan. Bapak benar-benar tidak tahu? Tanyanya heran. Direktur utamanya adalah mantan istri Bapak sendiri, Ibu Indira Larasati. Dan besok pagi, beliau akan datang untuk inspeksi aset. Matahari pagi menembus dinding kaca gedung pencakar langit, The Saffron Tower, di kawasan SCBD, memantulkan cahaya menyilaukan yang menyakitkan mata bagi siapa saja yang belum tidur semalaman. Di tengah hiruk-pikuk eksekutif muda yang berjalan cepat dengan setelan jas rapi dan aroma kopi mahal, 3 sosok manusia tampak sangat kontras dan merusak pemandangan. Adrian, dengan kemeja kusut yang kancingnya salah pasang dan mata merah bengkak, menyeret langkahnya melewati pintu putar otomatis lobi utama. Di belakangnya, Ibu Ratna berjalan tertatih, rambut sasaknya kempes tak berbentuk, wajahnya berminyak tanpa bedak, namun mulutnya masih komat kamit memaki. Fiona berjalan paling belakang, menutupi wajahnya dengan masker medis kumal, mencoba menyembunyikan rasa malu karena memakai baju yang sama sejak kemarin. Mereka menggenggam secari kertas kusut, surat somasi dari pengacara semalam yang mencantumkan alamat kantor pusat PT Indira Propertindo. Gedung ini terlalu bagus, desis Ibu Ratna sambil meludah kecil ke pot tanaman hias di lobi, membuat seorang satpam melirik tajam. Si Indira pasti cuma cleaning service atau resepsionis magang di sini. Dia sengaja pakai nama PT biar kelihatan gaya buat nakut-nakutin kita. Dasar penipu. Sudah, Mama. Kita labrak saja dulu. Potong Adrian tidak sabar. Kita minta pesangon cerai. Enak saja dia mau usir kita. Aku suaminya, aku berhak atas gono gini, termasuk kantor tempat dia kerja ini. Mereka merangsek maju menuju meja resepsionis yang terbuat dari marmer hitam mengkilap. Seorang resepsionis cantik dengan seragam batik sutra menatap mereka dengan kening berkerut. Hidungnya sedikit kembang kempis mencium aroma apek yang menguar dari tubuh Adrian. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Tanyanya sopan namun berjarak. Panggilkan Indira Larasati. Bentak Adrian sambil menggebrak meja marmer itu dengan telapak tangannya yang kotor. Bilang suaminya datang. Jangan coba-coba disembunyikan. Resepsionis itu terlonjak kaget. Beberapa orang di lobi mulai menoleh, berbisik-bisik melihat keributan itu. Maaf, Pak, Ibu Indira? Resepsionis itu tampak bingung. Jarinya mengetik cepat di komputer. Apakah Bapak sudah buat janji? Beliau jadwalnya sangat padat hari ini. Janji? Heh, Mbak. Ibu Ratna menyela, menunjuk wajah resepsionis itu dengan jari telunjuknya. Saya ini mertuanya. Kami mau minta ganti rugi. Suruh dia keluar dari gudang atau dapur tempat dia nyapu sekarang juga. Belum sempat resepsionis menjawab, 2 orang security berbadan tegap dengan seragam safari hitam sudah berdiri di belakang Adrian dan Ibu Ratna. Maaf, Bapak, Ibu. Suara security itu berat dan mengintimidasi. Mohon jangan membuat keributan di lobi. Penampilan dan perilaku Anda mengganggu kenyamanan tenant lain. Silakan tunggu di luar atau kami paksa keluar. Kurang ajar. Kamu nggak tahu siapa saya? Teriak Adrian, emosinya meledak. Ia mendorong dada security itu. Saya mau ketemu Indira. Istri durhaka itu harus bayar utang-utang saya. Situasi memanas. Adrian meronta saat lengannya ditekuk ke belakang oleh security. Ibu Ratna menjerit histeri seperti orang kesurupan. Sementara Fiona mundur ketakutan hingga menabrak tong sampah stainless steel, menimbulkan bunyi, gang, yang nyaring menggema di seluruh lobi marmer yang luas itu. Tepat pada detik kekacauan itu memuncak, terdengar bunyi denting halus yang elegan. Ting! Lampu indikator di atas lift khusus, lift VIP berlapis emas yang berada terpisah dari lift karyawan, menyala hijau. Pintu lift terbuka perlahan, menghembuskan udara dingin yang wangi. Suasana lobi mendadak hening. Para security yang sedang menahan Adrian langsung berhenti bergerak dan menundukkan kepala hormat. Resepsionis berdiri tegak dengan sikap sempurna. Dari dalam lift, keluar 2 orang pria bule dengan setelan jas Armani, diikuti seorang asisten wanita yang sibuk mencatat di tablet. Dan di tengah-tengah mereka,
Berjalan seorang wanita dengan aura yang begitu kuat, hingga seolah menyerap seluruh cahaya di ruangan itu. Wanita itu mengenakan blazer dress warna putih gading potongan desainer terkenal, membalut tubuhnya yang ramping. Hijab sutra bermotif abstrak melilit anggun di lehernya. Di tangannya, ia menjinjing tas Hermes Birkin kulit buaya asli. Tas yang harganya setara dengan harga rumah yang diperebutkan Adrian. Itu Indira. Bukan Indira yang berdaster lusuh. Bukan Indira yang bau bawang. Ini adalah Indira sang ratu. Ia berjalan dengan dagu terangkat, langkah kakinya mantap di atas heels 12 cm, sedang berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih dengan aksen British yang kental kepada tamunya. Yes, Mr. Smith. The acquisition of the Bali Resort will be finalized by tomorrow. My legal team has prepared everything. Ucapnya santai sambil tersenyum percaya diri. Adrian, yang wajahnya masih menempel di lantai karena ditahan security, mendongak. Matanya membelalak sampai urat merahnya terlihat. Mulut Ibu Ratna menganga lebar. Napasnya tercekat. Fiona gemetar hebat. Tas KW-nya terlepas dari genggaman jatuh ke lantai. Indira berhenti melangkah. Ia merasa ada yang janggal. Perlahan, ia menoleh ke arah keributan di meja resepsionis. Ia menurunkan kacamata hitam oversize-nya sedikit, menatap rombongan pengemis yang ditahan security itu dengan tatapan datar, seolah sedang melihat noda kecil di lantai yang perlu dibersihkan. Ada masalah apa ini, Pak Danu? Tanya Indira tenang kepada kepala keamanan, suaranya lembut namun berwibawa, membuat gema di lobi yang sunyi senyap. Adrian berusaha melepaskan diri, merangkak bangun dengan sisa tenaganya, menatap wanita yang dulu ia panggil beban, itu kini berdiri menjulang bak raksasa. Rah! Indira? Panggil Adrian gagap, suaranya hilang ditelan kemegahan gedung itu. Ini kantor kamu. Indira menaikkan alisnya satu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang mematikan. Kantor? Koreksi Indira pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Adrian, kamu sedang berdiri di lobi gedung milik saya. Gedung milik kamu. Adrian mengulang kalimat itu dengan mulut yang masih terbuka separuh. Otaknya bekerja keras memproses kenyataan yang terlalu besar untuk diterima akal sehatnya yang sempit. Namun, detik berikutnya, insting bertahan hidup Adrian sebagai parasit mengambil alih. Ia melihat setelan jas mahal Mr. Smith, tas Hermes di tangan Indira, dan puluhan pasang mata karyawan yang menonton. Ini panggungnya. Jika ia tidak bisa mengintimidasi, ia harus memanipulasi. Dengan gerakan cepat, Adrian mengibaskan tangan security yang menahan bahunya. Ia merapikan kerah kemejanya yang lecek, memaksakan seulas senyum lebar yang terlihat mengerikan di wajahnya yang kusam. Sayang, seru Adrian dengan nada dibuat-buat, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seolah hendak memeluk Indira. Ia melangkah maju, mengabaikan bau apek tubuhnya yang kontras dengan aroma parfum mahal di sekitar Indira. Ya ampun, kamu ini benar-benar suka bercanda ya? Jadi selama ini kamu prank aku soal resign itu? Kamu mau kasih kejutan buat Mas kan? Langkah Adrian semakin dekat. Aku tahu kamu gak mungkin ninggalin aku. Kita kan soulmate. Ra. Ayo, peluk suami kamu. Maaf ya kemarin Mas agak emosi. Itu cuma karena Mas panik mikirin masa depan kita. Melihat putranya beraksi, Ibu Ratna yang tadi syok langsung bangkit. Wajah judesnya berubah 180 derajat menjadi wajah memelas penuh kasih sayang palsu. Ia berlari kecil menyusul Adrian, air mata buaya mulai menetes di pipinya yang keriput. Indira, anakku sayang. Ratap Ibu Ratna dengan suara bergetar yang didramatisir. Ibu kangen banget sama kamu, nak. Rumah sepi tanpa kamu. Ayo kita pulang, nak. Ibu masakan makanan kesukaanmu ya. Mereka berdua merangsek masuk ke zona pribadi Indira. Tangan kotor Adrian hampir menyentuh bahu mulus berbalut blazer putih itu. Jangan sentuh saya. 3 kata itu diucapkan dengan nada datar, rendah, namun memiliki kekuatan ledakan yang menghentikan langkah Adrian seketika. Indira tidak mundur selangkah pun. Ia justru menatap tangan Adrian dengan sorot mata jijik, seolah melihat kecoa yang hendak merayap ke tubuhnya. Ia menoleh sedikit ke arah asisten pribadinya. Tolong ambilkan hand sanitizer. Dengan tenang, di depan Adrian yang mematung dan Ibu Ratna yang mulutnya kembali terkunci, Indira menyemprotkan cairan pembersih ke udara di antara mereka, membuat batas tegas yang tak kasat mata. Mr. Smith,
Please excuse this unpleasant interruption. Ucap Indira sopan kepada klien bulenya, tersenyum tipis penuh profesionalisme. Please proceed to the boardroom. My assistant will handle the garbage. Wait, sela Adrian, panik melihat Indira hendak berbalik pergi. Ia nekat menerobos lagi. Indira, apa-apain kamu? Aku ini suamimu. Kita belum resmi cerai secara negara. Semua aset ini, gedung ini harta gonogini kita. Aku berhak atas setengahnya. Indira berhenti. Ia berbalik perlahan, menatap Adrian tepat di manik matanya. Tatapan itu dingin, kosong, tanpa sisa cinta sedikit pun. Harta gonogini. Indira tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Adrian, kamu lupa? Kita punya perjanjian pranikah pisah harta. Dan gedung ini aset PT sahamnya 100% milik yayasan keluarga saya yang sudah ada sebelum saya mengenal benalu seperti kamu. Tapi rumah itu, teriak Ibu Ratna tidak mau kalah, jarinya menunjuk-nunjuk liar. Rumah yang kita tempati itu hasil keringat anak saya juga. Ibu yakin? Indira melangkah maju satu langkah, membuat Ibu Ratna spontan mundur ketakutan. Indira memberi isyarat pada kepala keamanan yang memegang tablet. Security itu segera memutar sebuah video di layar besar dinding lobi, layar yang biasanya untuk iklan perusahaan. Video itu menampilkan rekaman CCTV tanggal kejadian pengusiran. Terlihat jelas Adrian melempar koper. Terlihat jelas wajah bengis Ibu Ratna menyiram air. Suara mereka terdengar jernih melalui speaker lobi yang canggih. Dasar tidak berguna. Pergi kamu. Wajah Adrian pucat pasi. Fiona menutup wajahnya karena malu. Seluruh orang di lobi mulai berbisik-bisik, menatap jijik ke arah keluarga itu. Kalian mengusir saya dari rumah itu karena mengira saya miskin. Suara Indira menggema, menghukum mereka di depan umum. Padahal, rumah mewah itu statusnya adalah rumah dinas direksi yang saya pinjamkan untuk keluarga saya tinggali. Saat kalian membuang saya, otomatis hak tinggal kalian hangus. Indira mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Adrian, berbisik namun cukup keras untuk didengar Ibu Ratna. Kalian menikmati fasilitas mewah dari uang saya, tapi menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, pestanya sudah usai, Mas. Indira menegakkan tubuhnya kembali, menatap jam tangan Rolexnya sekilas. Kalian punya waktu 1x24 jam untuk angkat kaki dari properti perusahaan saya. Bawa saja baju-baju kalian, tapi tinggalkan semua aset yang saya beli. Jika besok pagi saya masih melihat batang hidung kalian di sana. Indira menatap kepala keamanan dengan tatapan tajam. Pak Danu, siapkan tim untuk pengosongan paksa. Dan jika mereka melawan, laporkan ke polisi atas tuduhan penyerobotan properti dan perbuatan tidak menyenangkan. Saya pastikan mereka membusuk di penjara. Langit malam menggantung rendah, pekat tanpa bintang, seolah ikut berduka menyaksikan kejatuhan sebuah keluarga yang dulunya pongah. Di depan gerbang besi tempat setinggi 3 meter yang menjulang kokoh itu, 3 sosok manusia berhimpitan seperti gelandangan yang mencari tempat berteduh. Tumpukan kardus mie instan berisi baju-baju bekas dan kantong kresek hitam tergeletak menyedihkan di atas trotoar yang dingin. Indira, buka gerbangnya. Nah, Ibu mohon. Suara Ibu Ratna terdengar serak. Nyaris habis karena sudah 1 jam ia berteriak. Wanita yang biasanya menatap dunia dengan dagu terangkat itu kini bersimpuh di atas aspal yang kasar. Lututnya kotor, sasakan rambutnya sudah lama runtuh, menyisakan helaian uban yang mencuat berantakan. Ia mengguncang-guncang jeruji besi pagar dengan tenaga putus asa, menimbulkan bunyi klontang-klontang yang mengganggu kesunyian kompleks elit itu. Adrian duduk bersandar di tembok pagar, tatapannya kosong menatap lampu jalan yang berkedip-kedip suram. Ia sudah menyerah. Keangkuhannya sebagai kepala keluarga luntur tak bersisa saat sore tadi tim eksekusi perusahaan benar-benar mengeluarkan paksa semua barang mereka, mengganti kunci rumah, dan memasang papan segel, aset dalam pengawasan hukum. Namun, Fiona belum menyerah. Dengan sisa kuota internet terakhirnya, ia mengarahkan kamera ponsel ke wajahnya yang sembab, memulai siaran langsung di media sosial. Kalian harus tahu kebenarannya, guys. Isak Fiona di depan kamera, air matanya didramatisir. Kakak ipar gue jahat banget. Gue, Mas Adrian, sama Mama diusir tengah malam begini tanpa pesangon sepeser pun. Dia wanita iblis yang...
Fiona berhenti bicara. Matanya membelalak menatap layar ponsel. Kolom komentar siaran langsungnya tidak berisi simpati seperti yang ia harapkan, melainkan banjiran caci maki yang bergulir deras seperti air bah. Heh pelakor, masih punya muka lo live? Video CCTV lo ngusir Indira udah viral di Lambe Turah. Oh ini adik ipar parasit yang jual mobil kakaknya? Muka tembok. Mampus. Karma dibayar kontan. Jangan kasih ampun, Kak Indira. Tangan Fiona gemetar hebat. Ternyata, rekaman CCTV di lobi kantor tadi siang sudah bocor ke internet. Netizen, hakim jalanan yang paling kejam, sudah menjatuhkan vonis. Reputasi sosialitanya hancur lebur dalam hitungan jam. Arg! Fiona menjerit frustrasi, membanting ponselnya ke aspal hingga layarnya hancur berkeping-keping. Semua orang membenciku. Mama, teman-temanku memblokir nomorku. Kita tamat. Tepat saat jeritan Fiona mereda, terdengar suara mesin hidrolik yang berdengung halus. Zzzzzzzz. Gerbang besi raksasa itu bergeser perlahan secara otomatis. Ibu Ratna tersentak, binar harapan muncul di matanya yang bengkak. Adrian langsung berdiri tegak, merapikan bajunya yang kumal, berharap belas kasihan. Di balik gerbang, di halaman yang diterangi lampu taman temaram nan syahdu, Indira berdiri. Ia masih mengenakan pakaian kantornya yang elegan, namun kini wajahnya terlihat lebih santai, lebih lepas. Ia tidak mengundang mereka masuk. Ia hanya berdiri di sana, dibatasi garis imajiner antara kemewahan dan kemelaratan. Indira? Adrian melangkah maju, tapi terhenti karena tatapan dingin mantan istrinya. Ra, aku tahu kamu masih sayang sama aku. Kita mulai dari nol ya? Aku janji bakal berubah. Jangan biarkan suamimu tidur di jalanan. Mantan suami, koreksi Indira datar. Masa idah kita sudah lewat, dan putusan pengadilan agama sudah keluar tadi sore secara ecor. Kita orang asing, Adrian. Mendengar itu, Ibu Ratna melakukan hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia merangkak maju, menerobos celah gerbang yang terbuka setengah, lalu bersujud mencium sepatu heels Indira. Ampun, Indira. Ampuni ibu. Ratapnya pilu. Air matanya membasahi sepatu mahal itu. Ibu hilaf. Nak, ibu tua, ibu nggak kuat kalau harus tidur di kolong jembatan. Izinkan ibu tinggal di pavilion belakang saja nggak apa-apa. Jadi pembantu kamu pun ibu rela. Tolong, nak. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus ironis. Wanita yang dulu menyiram air ke wajah Indira karena masalah tiket umrah, kini menyembah kaki menantunya demi atap untuk berteduh. Indira tidak menarik kakinya. Ia membiarkan Ibu Ratna menangis sepuasnya. Namun, tidak ada rasa iba di matanya, hanya ada rasa kasihan yang hampa. Kasihan melihat manusia yang menghambakan diri pada materi, hingga lupa cara memanusiakan manusia. Bangun, Bu, ucap Indira pelan. Ia memberi isyarat pada satpam rumah untuk membantu Ibu Ratna berdiri, dan membawanya mundur kembali keluar pagar. Uang bisa dicari, Bu, Mas, lanjut Indira, matanya menatap tajam ke arah Adrian yang menunduk malu. Tapi harga diri yang sudah kalian jual dan injak-injak demi gengsi, tidak akan pernah bisa dibeli lagi, walau dengan seluruh harta yang saya miliki sekarang. Indira, tolong. Fiona merengek, wajahnya pucat pasi. Indira menggeleng pelan. Kalian yang memulai permainan ini. Kalian yang membuat aturan bahwa yang tidak punya uang tidak berharga. Sekarang, saya hanya mengikuti aturan main kalian. Selamat menikmati dunia yang kalian ciptakan sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Indira berbalik badan. Rambutnya berkibar pelan diterpa angin malam. Ia berjalan anggun menuju pintu utama rumah megah itu, rumah yang kini hangat dan penuh cahaya, meninggalkan 3 sosok manusia yang menggigil di kegelapan. Indira menekan tombol di remote kecil di tangannya. Gerbang besi kembali bergerak menutup. Perlahan tapi pasti. Indira, tunggu. Jangan, teriak Adrian panik, berlari mengejar. Namun terlambat. Klang. Besi tebal itu bertemu dengan kuncinya, terkunci otomatis dengan bunyi yang mematikan harapan. Celah terakhir tertutup rapat, memisahkan secara mutlak dunia Indira yang terang benderang dengan masa depan Adrian yang gelap gulita. 6 bulan kemudian,
Suara deburan ombak yang memecah karang terdengar begitu menenangkan, bersahut-sahutan dengan kicauan burung camar di langit Bali yang biru bersih. Di sebuah gazebo privat yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, aku duduk menikmati semilir angin laut yang mempermainkan ujung jilbab sutraku. Tangan kananku bergerak luwes di atas kertas bermaterai, menggoreskan tinta hitam dari pena Mont Blanc. Tanda tangan terakhir untuk akuisisi resor mewah senilai puluhan miliar rupiah. Selamat, Bu Indira, ucap notaris di hadapanku sambil menjabat tanganku erat. Resor, The Haven, kini resmi menjadi milik ibu sepenuhnya. Aku tersenyum lebar. Senyum yang terasa sangat ringan, tanpa beban. Cermin di sudut ruangan memantulkan bayanganku, wajahku tampak jauh lebih muda. Kulitku bercahaya karena perawatan rutin dan hati yang bahagia. Tidak ada lagi kantung mata hitam akibat menangisi nasib. Tidak ada lagi kerutan di dahi memikirkan tagihan orang lain. Di sela-sela kesibukan mengecek ulang dokumen, ponselku bergetar pelan. Sebuah notifikasi berita bisnis muncul di layar. Indira Larasati, sosok inspiratif di balik raksasa propertindo baru. Aku menggeser layar itu, menutupnya. Aku tidak butuh validasi dunia lagi. Aku sudah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupku, memenangkan kembali harga diriku. Sementara itu, ratusan kilometer dari tempatku duduk, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat kulit dan berdebu. Suara klakson angkutan umum memekakan telinga di perempatan lampu merah yang macet parah. Di trotoar yang panas, seorang pria berjaket hijau khas ojek online duduk bersila sambil memegang sebungkus nasi rames seharga 10.000 perak. Adrian menyeka keringat yang bercucuran di pelipisnya dengan lengan jaket yang sudah apek. Wajah tampannya kini kusam, tertutup debu jalanan dan asap knalpot. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Ia menyuapkan nasi kering itu ke mulutnya dengan lahap, mengabaikan rasa gengsi yang dulu ia junjung setinggi langit. Perutnya lapar, dan orderan hari ini sepi. Di samping gerobak gorengan tak jauh dari situ, seorang wanita tua dengan daster lusuh sedang sibuk membolak-balik pisang goreng di wajan penggorengan yang minyaknya sudah menghitam. Gorengan panas! Gorengan panas! Teriak Ibu Ratna, suaranya serak. Wajahnya berminyak, rambutnya dikuncir asal-asalan dengan karet gelang. Tidak ada lagi sasakan tinggi, tidak ada lagi perhiasan emas. Cincin berliannya sudah lama dijual untuk membayar kontrakan petak sempit di Gang Kumuh yang kini mereka tempati. Mama, minta 5.000 dong buat beli pulsa. Suara Fiona terdengar dari balik punggung Ibu Ratna. Gadis itu muncul dengan wajah kuyu tanpa makeup. Ia mengenakan kaos partai kedodoran. Ponsel canggihnya sudah berganti dengan ponsel layar retak murahan. Ia terus menunduk, takut ada teman sosialitanya yang lewat, atau lebih buruk lagi, penagih utang arisan yang terus memburunya. Gak ada uang, bentak Ibu Ratna sambil melempar spatula. Kamu kerja sana, jangan cuma jadi beban. Adrian menghela napas panjang melihat pertengkaran rutin itu. Ia meletakkan bungkus nasinya yang sudah kosong, lalu mendongak menatap langit, mencoba mencari sedikit harapan. Namun, matanya justru terpaku pada sebuah layar videotron raksasa yang terpasang di gedung seberang jalan. Di layar raksasa itu, terpampang wajah seorang wanita cantik yang sedang tersenyum memegang piala penghargaan. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang dulu tidur di sebelahnya setiap malam. Wajah yang dulu ia hina dan ia usir seperti sampah. Indira Larasati, Entrepreneur of Year. Adrian terpaku. Nasi di kerongkongannya terasa seperti duri. Ia melihat motor sewaan butut yang ia parkir di pinggir jalan, lalu melihat sosok Indira yang bersinar di layar Megatron itu. Jarak di antara mereka kini bukan lagi sekadar gerbang besi, melainkan jurang nasib yang tak mungkin lagi ia seberangi. Air mata Adrian menetes, bercampur dengan debu di pipinya. Penyesalan itu datang bukan di akhir, tapi di setiap detik sisa hidupnya. Ia sadar, saat ia membuang Indira, ia bukan hanya membuang istri, tapi ia membuang satu-satunya pintu rezeki yang Tuhan titipkan untuknya. Sobat, dari kisah Indira dan Adrian kita belajar satu hal yang sangat mahal. Jangan pernah menilai pasanganmu dari apa yang ia miliki saat ini. Istri adalah rezeki suami. Ketika kamu memuliakannya, Tuhan akan melancarkan rezekimu. Namun ketika kamu menyakitinya, menghinanya, dan menganggapnya beban, sesungguhnya kamu sedang menutup pintu keberkahanmu sendiri. Kesetiaan diuji saat pasangan tidak memiliki apa-apa, dan ketulusan diuji saat pasangan memiliki segalanya.
Jadilah manusia yang pandai bersyukur. Sebelum Tuhan mengambil nikmat itu dan memaksamu bersujud dalam penyesalan yang terlambat. Terima kasih sudah menyimak perjalanan Indira dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus berbuat baik hari ini. Saya pamit. Untuk kisah-kisah inspiratif lainnya yang lebih seru dan menyentuh hati, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Dira Story. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.